Soalnya anaknya juga nggak akan pernah speak up. Orang-orang di sekitarnya yang malah ikut sakit hati ngelihatnya. Tak cuma itu saja, Fadly juga sempat dikira berniat mempolisikan oknum fans Puji yang menyerang Tisa. Gak seharusnya juga menggiring orang-orang untuk menyalahkan satu pihak. Padahal itu juga. Hi everyone, I'm Yusuf Kim and welcome back lagi to my YouTube channel. Sekali lagi terima kasih banyak buat kalian yang sudah ngeklik video ini dan juga nonton video ini. Thank you so much. Dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan dan juga God bless you. Well teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang pujian yang dinyinyir oleh netizen imbas ulah oknum fans fanatik. Dan bahkan dikarenakan masalah ini, sang keponakan juga ikut dapat komentar jahat. Parah banget kan? Lantas bagaimanakah cerita dari hal ini? Yuk mari kita bahas bareng-bareng. Teman-teman, permasalahan ini berawal ketika ada oknum fans yang terus membandingkan Tisa Biani dengan Puji. Bahkan beberapa komentar menyebut jika pacar Dul Jaleni itu memiliki kesamaan dengan Puji. Bukan hanya tentang fisiknya saja, netizen juga turut membawa-bawa penampilannya yang diduga memiliki kesamaan dengan mantan Torik Halilintar tersebut. Tisa Biani pun lantas menanggapi komentar itu dengan geram. Pasalnya dirinya tentu tidak suka disamakan atau dibandingkan dengan seseorang yang tak begitu dekat dengannya. Tisa memberikan tanggapan, puja puji mulu. Dan kemudian Tisa mengunggah tangkap layar beberapa komentar warganet yang diduga penggemar Puji. Komentar-komentar miring itu diarahkan kepada Tisa dikarenakan dianggap menyenggol Puji. Dalam statementnya, Tisa mengatakan, salah satu fans club di Indonesia yang gak punya akhlak dan etika, ya ini dia, menyakiti hati orang dengan menyanjung idolanya setinggi-tinggi langit. Tisa Biani itu kayak dibergeram oleh oknum yang mengklaim fans Puji. Oknum-oknum itu selalu menyamakan Tisa dengan Puji. Hal itu juga membuat geram Tisa hingga dirinya pun berbicara di media sosial. Tisa yang mengaku tak suka huru-hara seperti ini merasa perlu membuat ketegasan. Namun di tengah huru-hara ini, baik Puji dan Tisa telah berkomunikasi satu sama lain. Pada dasarnya mereka berdua memang tak memiliki masalah. Tisa sendiri memiliki problem dengan oknum fans yang mana hal itu memang di luar kontrolnya Puji. Puji juga kerap kok mengingatkan fansnya, namun balik lagi, itu di luar kapasitasnya Puji. Puji tidak bisa mengendalikan semua penggemarnya yang ada. Dalam pesan yang sudah dibagikan, mereka berdua saling meminta maaf. Dapat kalian baca ya bersama-sama. Dimulai dari Tisa yang mengatakan, sorry ya Puji, aku harus upload ini. Kemudian Puji bilang lagi nih, Tisa, aku minta maaf ya yang lagi ramai. Aku sudah sering kok remind mereka atau ingetin mereka, tapi aku juga nggak bisa kontrol. Itu di luar kendali aku. Maaf banget jadi ganggu kamu dan jadi banyak hate ke kamu karena hal ini. I'm truly sorry, aku jadi nggak enak juga. Tisa Biani lantas meminta izin kepada Puji untuk mempublikasikan percakapan mereka. Tisa Biani menegaskan apa yang terjadi bukanlah kesalahan Puji. Tisa juga meminta maaf kepada Puji. Ngerti kok, aku juga bukan sayang kamu, jujur. Makanya aku bold oknum-oknum itu. Maafin aku juga ya kalau aku ada salah-salah kata. Moga-moga hubungan kita baik-baik saja ya ke depannya dan gak keadu domba sama fans fanatik. Terus Puji membalas nih, iya ngerti, maaf ya, I hope ini cepat padam dan netizen jadi adem-adem lagi. Tisa Biani juga menjelaskan kepada Puji soal dirinya yang tak suka dengan adanya yang rame-rame seperti ini. Tisa merasa lebih baik fans-fans fanatik itu kepo dengan karya-karya idolanya. Meskipun tak ada permasalahan di antara mereka, Puji terkena imbas dan juga membuat dirinya dinyinyir oleh netizen lainnya. Hal ini terungkap dari direct message yang dibagikan oleh sahabat Puji yaitu Violencia Janet. Dan pada tanggal 29 Oktober melalui instastory-nya, Vio mengunggah isi DM diduga dari Pujian yang curhat tentang nyinyiran di X yang ditujukan kepadanya. Parahnya bukan hanya Puji doang nih, melainkan sang keponakan yakni Gala juga ikut disebut-sebut dalam komentar jahat tersebut. Netizen pembuat cuitan itu nyinyir nih soal Puji yang terkenal karena musibah kecelakaan yang dialami oleh sang kakak yaitu Bibi Andriansyah dan sang kakak ipar yakni almarhumah Vanessa Angel. Netizen itu juga menyebut jika Puji dikenal karena mengasuh putra dari Bibi dan Vanessa yang selamat dari insiden maut tersebut. Cuitan itu berbunyikan, WKWKWK say it louder sis, kan emang terkenal gara-gara kakaknya kecelakaan dan pas aja kakaknya punya anak dan anaknya selamat. Coba kalau posisinya kakaknya nggak punya anak dan anaknya pun ikut meninggal, kayaknya nggak akan seheboh ini. Kayak iya ramenya pas awal-awal dan pas habis itu langsung dilupakan si Puji. Dan diduga nih Puji yang mengirimkan tangkap layar komentar jahat itu pun mengakui sakit hati lantaran sang keponakan sampai terbawa-bawa. Ia pun menanyakan kesalahan yang dilakukannya hingga membuatnya mendapatkan nyinyiran tersebut. Aku sakit banget bawa Twitter, jahat-jahat banget. Aku ngapain mereka sih kak? Aku salah apa? Aku kayaknya nggak pernah ngapa-ngapain deh. Ucap dari seseorang yang diduga Puji. Tak berhenti sampai di sana, dukungan kembali disampaikan oleh Vio untuk Puji melalui sebuah postingan di feed Instagramnya. Seraya mengunggah momen manis bersama, Vio menghibur Puji untuk tak bersedih. Ia juga mengingatkan semua orang tentang sosok Puji dengan beban berat yang ditanggungnya saat ini adalah sebagai takdir dari Tuhan. Lebih lanjut, Vio menuliskan,
Jangan sedih-sedih lagi bro, ketawa lagi ya. Besok aku udah puyang. Aku gak pernah nyangka aku bakalan jadi single parent lagi. Puji juga gak pernah nyangka dia bakalan kehilangan dan harus dikasih tanggung jawab kehidupan sebesar ini. Yang bisa kita lakuin cuma jalanin hidup aja. Karena kalau kita sedih, dunia tetap berputar. Mari sama-sama belajar memanusiakan manusia. Karena gak ada manusia yang berdoa buat ketimpa musibah. Kita cuma mau hidup tenang aja. Pio yang ikutan sedih pun mengecam cuitan tersebut. Ia juga meminta Puji untuk ikhlas dengan nyinyiran netizen dan percaya akan ada balasan yang akan diberikan Tuhan kepada orang yang sudah jahat kepadanya. GWS ya yang nulis gini di Twitter, masa Gala disumpahi meninggal juga, sakit hati. Ikhlasin pujian, Allah itu adil, udah gitu aja. Dan tidak hanya Vio, ada juga Rebecca Klopper yang sudah ikut angkat suara membela Puji melalui broadcast channel Instagram. Di sana Rebecca menyampaikan jika tindak tanduk fans yang ada di luar sana tidak dapat dikontrol satu persatu. Apalagi selama ini Puji juga telah memberikan peringatan atau reminder untuk tidak salah lapak di sosial media orang lain. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita baca seperti apa statement dari Rebecca Klopper. Mungkin betul harusnya artis bertanggung jawab atas fans-fansnya sendiri. Tapi kalau udah beberapa kali di-remind dan gak didengerin, anyway gimana? Ngatur anak kecil aja susah. Apalagi ngatur orang-orang dewasa yang sudah punya opini dan pemikiran masing-masing. Gak seharusnya juga menggiring orang-orang untuk menyalahkan satu pihak. Padahal itu juga out of her control. Belum tentu juga fans beneran. Kita nggak pernah tahu namanya internet, namanya sosial media. Bisa aja ngarang-ngarang bawa nama fanbase orang, tapi ternyata sengaja bikin ricuh. Perlu dipertanyakan juga nih kalau udah sampai repost akun haters tuh kenapa ya? Padahal sama-sama gak kenal dan gak pernah secara sadar dan sengaja menyakiti. Mungkin bagi lo hina-hinaan jalur duka itu sepele, atau dark joke yang menurut lo dan tongkrongan lo lucu banget. Tapi harus ingat juga dan sadar cara orang berduka beda-beda lo. Bisa jadi kelihatannya hahaha, tapi tiap hari masih berusaha coping atas kehilangan gak satu tapi dua kakak kesayangannya. I hope jika kamu membaca ini, siapapun lo yang ngaku fans-fansnya, semoga stop menyakiti hati orang atau merendahkan orang lain. Karena imbasnya bisa jadi ke idolanya sendiri. Jadi punya masalah gak penting sama orang yang gak dikenal. Segala sesuatu yang berlebihan gak baik. Kalau sayang ya disayang secukupnya, jangan nambah masalah. Gak make sense juga sih dibilang terkenal jalur gendong ponakan. Kalau dipikir-pikir ya emang tantenya. Kebetulan aja anak artis terkenal jadi banyak yang suka nonton. Kalau dia bukan anak siapa-siapa juga tetap bakal diposting mulu sama tantenya. Namanya juga keluarga ya, namanya juga sayang. Emang kalian gak pernah ya punya kerabat, saudara atau teman yang suka posting tingkah laku lucu ponakannya? Maaf ya jadi marah-marah di broadcast, soalnya anaknya juga nggak akan pernah speak up. Orang-orang di sekitarnya yang malah ikut sakit hati ngelihatnya. Terus ada seseorang yang bilang gini sama Rebecca, WK, kenapa lo ngebahas Puji, Bek? Kamu siapanya ya? Sumpah dah kenapa? Sumpah dah kapan ya kamu sadar? Terus Becca bilang nih, gak harus jadi siapa-siapa kok buat belain dia. Gak semua hal baik harus ada imbalannya juga. Pak mereka, dah dulu mau mama balso aci boleh. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana Rebecca Klopper yang sudah membela Puji. Dan jujur aku juga sangat sependapat dengan bagaimana statement dari Vio dan juga Rebecca Klopper. Menurut aku, orang-orang tuh sudah kelewatan batas banget. Siapa sih yang mau dapetin musibah sebesar itu? Kehilangan dua kakak kesayangannya loh teman-teman. Dan jika dia sukses dan juga terkenal, itu adalah rezekinya dia gitu. Kenapa sih banyak orang yang terus menghujatnya dengan menyebutnya, alah terkenal gara-gara ini. Sumpah itu juga nyakitin hati banget sih. Bayangin ya, kita sebagai netizen biasa saja yang tidak pernah punya hubungan apapun dengan Puji, melihat komentar-komentar seperti itu juga kayak sakit hati aja gitu ngelihatnya. Apalagi Pujinya sendiri gitu. Pasti dia juga merasakan sakit hati dan juga sedih ketika melihat komentar-komentar hate yang ditujukan kepadanya. Padahal kalau kita lihat-lihat juga, Puji nggak ada salah apapun loh dalam permasalahan ini. Kembali lagi, dia tuh nggak bisa ngontrol semua penggemarnya. Dan aku juga setuju sama pendapat Becca. Kita tidak tahu apakah itu benar-benaran real fansnya Puji atau enggak. Karena yang namanya sosial media, semua orang dapat berpura-pura menjadi orang lain. Di sisi lain, kakak dari Puji yaitu Fadly Faishal mengisyaratkan dukungan buat sang adik. Dalam unggahannya, Fadly pamer foto bareng Puji dan mengungkapkan caption motivasi agar sang adik tetap tegar. Si serba salah kuat amat Cibocil, seru Fadly yang pamer foto kompak dengan Puji. Tak cuma itu saja, Fadly juga sempat dikira berniat mempolisikan oknum fans Puji yang menyerang Tisa. Anggapan itu muncul setelah Fadly pamer foto ruang SPKT yang biasa ada di kantor polisi. Sontak muncul anggapan kalau Fadly berniat mempolisikan pihak fans fanatik yang membuat pujian terseret. Ada juga yang menduga Fadly berniat mempolisikan pihak yang menyumpahi Gala bakal meninggoy. Dan kalau kalian sendiri gimana nih pendapatnya tentang hal yang satu ini? Nanti langsung aja ya sampaikan di kolom komentar bagaimana opini kalian.
Well guys, cukup sekian untuk hari ini. I'm Mr. Kim pamit dan aku juga mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, and maybe ada yang harus dikoreksi nih. Langsung aja koreksi di kolom komentar ya. See you next time di video berikutnya and goodbye everybody. Bye-bye.